bisa saja buku saya ini dianggap sebagai antitesis terhadap fenomena-fenomena yang kita lihat sehari-hari di mimbar-mimbar agama. Banyak orang berbagi pahala-pahala, berbagi sorga, bidadari-bidadari, tetapi jarang yang mengundang anak-anak yatim untuk makan bersama. Itu kenyataannya. Jadi ketika kita berbagi kebahagiaan, Allah menjanjikan wa in ahsantum li anfusikum. Ketika engkau berbuat baik kepada siapapun, sesungguhnya akan kembali kepadamu kebaikan itu. Wa in asatum fa'alaiha. Kalau kamu menjahati orang, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu juga. Makanya ketika kita ingin bahagia, kita mesti banyak berbagi kebahagiaan. Seseorang yang telah bisa membahagiakan orang lain akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang menghormati orang lain akan dihormati oleh orang. Ini kan terbalik-balik fenomena sehari-hari. Banyak orang yang gila hormat, orang yang pengen dihormati, tapi dia tidak pernah menghormati orang lain. Ya coba dong, mulailah dari dirimu sendiri, hormati dulu orang lain. Bagaimana orang lain akan menghormati dirimu kalau kamu tidak pernah menghormati orang lain? Sesungguhnya menghormati orang lain itu adalah menghormati dirimu sendiri juga sebetulnya. Makanya ketika kita berbagi kebahagiaan dengan kebaikan-kebaikan dengan kepada siapapun, ya di situ setelah kita bisa berbagi kebahagiaan, kita ngasih makan anak yatim, kita bantu orang fakir miskin, dan kita amati wajah mereka yang ceria, yang gembira, yang sumringah. Ya, karena kita bantu, melihat orang bahagia karena aku telah membantunya, disitulah aku juga mendapatkan kebahagiaan. Dan saya secara khusus di garis tanda kutip garis bawah, kebahagiaan yang kita peroleh dari membahagiakan orang lain itu adalah aroma sorga. Aroma sorga, ada satu kedamaian dalam diri kita ketika bisa membahagiakan orang lain. Coba silakan amati, hayati baik-baik wajah anak yatim yang gembira dan bahagia karena kita kasih uang, tidak banyak kok, 10.000, 50.000, mereka menari-nari, kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, dan itulah namanya aroma sorga. Jadi artinya bahwa kita berbagi kebahagiaan ini kembali kepada antitesis juga, bahwa kita di dalam beragama di sini saya katakan berulang kali terjebak dengan ibadah-ibadah seremonial, terjebak pada ibadah-ibadah seremonial dan melupakan ibadah-ibadah sosial. Naik haji tiap tahun, tapi tetangga kanan kiri anak yatimnya tidak sekolah, dia tidak peduli kok. Ya, jadi artinya bahwa kualitas orang beragama itu banyak terjebak pada agama, pada ibadah-ibadah sifatnya ritual, sholat, qabliyah, ba'diyah, ya mafrudatnya, qabliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, sholat duhanya, ya sambil ngewer-ngewer, nenteng-nenteng tasbih dengan penampilan semacam itu. Apakah seperti itukah agama? Saya ingin mengatakan bahwa ibadah sholat sendiri itu sangat luar biasa. Ya, kita baca kitab-kitab agama tentang sholat, luar biasa. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama.
Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat sama dengan menghancurkan agama. Sampai-sampai barang siapa yang salatnya belum benar atau tidak salat, maka semua amal kebaikannya tidak diterima. Bayangkan. Sampai nanti di hari kiamat, ini tentang sholat ini, banyak sekali hadisnya, ya, dan semuanya hadis ahad. Barang nanti di hari kiamat, amalan-amalan kamu yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat kamu. Inna awwala ma yuhasabu bil mar'u bi yaumil qiyamah. Ini banyak sekali. Sekarang saya punya dalil kebalikannya. Apakah betul orang yang tidak sholat atau orang yang sholatnya belum benar lalu semua amalnya tidak diterima? Ada nggak dalam Al-Qurannya? Ada. Dalam Al-Qurannya bukan mendukung itu, mana dalil kebalikannya, bahwa sholatnya orang tidak akan bakal diterima apabila dia tidak ngasih makan anak yatim, tapi tidak ngasih makan orang-orang miskin. Itu dalilnya. Bukan tidak terima, malah dibalasnya dengan neraka wel. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang rajin salat. Al-musallin itu ditakbirkan dengan isim fa'il, menunjukkan lil istimrar, didawam wal istimrar, yang salatnya rajin. Berbeda dengan jumlah fa'liyah, ya, yusalli atau yusalluna itu ditajaddud wal hudud wa tajaddud artinya. Dan nanti Pak Purasyab, Pak Alusyab mungkin lebih paham lagi. Jadi artinya bukan orang yang sholatnya tidak benar, amalnya tidak diterima, tapi orang yang tidak ngasih makan anak yatim dan fakir miskin, sholatnya tidak diterima, malah dibayar dengan neraka wal. Itu dalil kebalikannya. Jadi sesungguhnya dalam beragama itu ibadah-ibadah ritual yang diagung-agungkan, agama sosial diabaikan. Padahal inti agama Islam adalah agama sosial. Ya, inti itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu adalah supremasi hukum, amar ma'ruf itu adalah keadilan sosial, dan nahi mungkar itu adalah supremasi hukum. Itulah ibadah kita. Dan ibadah dalam arti yang semacam itu. Kemudian itu mengapa judulnya berbagi kebahagiaan. Kemudian disinggung kiat hidup bahagia dan damai. Bisa diterangkan? Ya bisa. Ini orang hampir banyak orang salah persepsi. Kebahagiaan selalu dikaitkan dengan materi. Jadi kalau materinya berlimpah ruah berarti lebih bahagia. Kalau yang miskin berarti tidak. Ada nggak orang yang kaya tapi tidak bahagia? Ada nggak orang yang miskin tapi bahagia? Kalau begitu, bahagia sesuatu dan materi sesuatu yang lain. Dua hal yang berbeda, bisa bertemu dan bisa berpisah. Artinya bahwa yang membuat kita bahagia itu adalah ketika kita siap menerima apapun keputusan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita siap menjalani apapun yang diperintahkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita serahkan keputusan kepada Tuhan. Ini tiga hal yang paling penting. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu sami'na, wahai Tuhan kami siap menerima segala keputusan-Mu. Wa ata'na, dan kami siap menjalani segala keputusan-Mu. Ghufranaka, apabila kami salah, kami hanya meminta ampun kepadamu. Wa ilaikal masir, keputusan terakhir Engkau yang menentukan. Jadi artinya
Pak Afkar, kenapa Anda ketika makan pakai tempe saja, kenapa sambil menangis? Ini karena kita tidak konsentrasi, kita tidak fokus, kita tidak bersyukur dikasih makan oleh Tuhan. Ya, saya akan mengatakan bahwa Anda akan bahagia makan dengan tempe saja, asalkan mata Anda melihat tempe, tangan Anda memegang tempe, gigi Anda menggigit tempe, tenggorokan Anda menelan, pikiran Anda memikirkan tempe. Anda bahagia, Anda senang dan Anda bahagia. Sebabnya Anda makan tempe sambil menangis adalah karena mata Anda melihat tempe, pikiran Anda melihat sate. Itu menjadi persoalannya. Rumah kamu gubuk, ya sudah nikmati saja. Soalnya menangis karena kamu tinggal di rumah gubuk, mata kamu melihat rumah gedong. Itu persoalannya. Terlalu banyak orang yang hartanya berlimpah ruah tapi tidak punya waktu untuk menikmati hartanya. Yang penting adalah kita siap menerima segala keputusan Tuhan dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling substantif nanti adalah kita sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.